Sebenarnya saya malas, saudara-saudara. Sebenarnya saya malas bicara Liga Indonesia. Lebih baik kita bicara Piala Asia saja. Tapi ini ada kejadian yang menurut saya aneh sekali. Aneh sekali. Bayangin, tim yang akan degradasi, saudara-saudara. Bayangkara FC melawan tim yang punya potensi lolos ke Championship Series. Persik Kediri, saudara-saudara. Di pertandingan home, pertandingan kandang. Dan hasilnya dia menang. Menang berapa, saudara-saudara, kalau mau tahu? 7-0. Bayangin. Dan pemain Persik itu terlihat tidak serius bertanding. Waduh, aneh, saudara-saudara, aneh. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan, kita cakap, kita obrolin, kita bacotin, kita cangkeman. Kita ulas, kita analisis tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, Timor Leste, Singapura, Filipina, Wakanda, Konoha, negara api, negara air, negara angin, negara dongeng. Dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian maupun provokasi, berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Begini, saudara-saudara, jadi begini, di tengah-tengah perjuangan timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23, saudara-saudara, ada sebuah kejadian aneh bin ajaib, kejadian langka, yang ini penuh curiga lah, harus dicurigai ada sesuatu yang tidak benar. Itu terjadi pada pertandingan Liga Indonesia hari Selasa malam tanggal 16 April 2024 di Stadion PT IKA di Jakarta Selatan. Itu pertandingan antara Bayangkara Presisi Indonesia Football Club, tim yang nyaris degradasi, ada di posisi bawah, yang kalau dia kalah satu pertandingan kemarin hari Selasa itu kalah, dia terdegradasi melawan Persik Kediri, Persatuan Sepak Bola Indonesia Kediri, yang ada di posisi cukup bagus lah, posisi yang memungkinkan dia lolos ke Championship Series, posisi yang memungkinkan dia menembus empat besar klasmen akhir untuk lolos ke Championship Division. Ini pertandingan Liga Indonesia, saudara-saudara. Dan pertandingan itu diselenggarakan di kandangnya Bayangkara FC. Hasilnya, saudara-saudara, hasilnya Persik Kediri kalah, saudara-saudara. Kalah berapa? Kalah 1-0, 1-2, 3-2, 0-2, itu wajar, saudara-saudara. Atau 0-3 sekalipun itu wajar. Tetapi ini kalahnya telak, saudara-saudara. Jadi Bayangkara itu menggelontor gawang Persik Kediri itu 7-0. 7-0, saudara-saudara, 7-0. Babak pertama Bayangkara FC unggul 2-0. Sementara di babak kedua mereka menambah 5 gol lagi, saudara. Jadi total 7-0, 7 gol tanpa balas. Dan saudara-saudara, kalau melihat jalannya pertandingan ini pasti akan geleng-geleng kepala. Terlihat sekali beberapa pemain Persik Kediri itu tidak niat. Tidak niat, saudara-saudara. Saya nggak tahu ya, ini apa yang terjadi. Tetapi itu yang terjadi. Mereka terlihat tidak niat. Di barisan belakang itu, saudara-saudara, di barisan belakang itu mereka, waduh, sangat-sangat mudah sekali membiarkan pemain Bayangkara FC masuk ke kotak penalti. Mereka, saya nggak tahu ya, melakukan kesalahan. Beberapa kesalahan dilakukan. Apakah itu kesalahan sengaja atau tidak sengaja? Saya nggak tahu. Bahkan kipernya itu kalau, saya lihat itu, aneh lah. Kiper, kemudian back, pemain sayap itu juga semuanya terlihat aneh sekali, saudara-saudara. Aneh. Seperti mereka tidak niat gitu loh. Tidak niat, atau jangan-jangan jangan-jangan dalam tanda petik, saya nggak tahu apakah dikondisikan atau apa, saya nggak tahu, saudara. Tapi ini aneh sekali untuk sebuah tim yang punya peluang lolos ke Championship Series, masih punya peluang, saudara-saudara. Kalau dia sudah nggak punya peluang, nggak masalah, itu bisa terlihat. Tapi ini dia masih punya peluang. Sementara tim yang dihadapi adalah dia harus menang supaya tidak degradasi. Ini aneh, saudara-saudara. Nah,
Nah, saudara-saudara, ini ada rekaman pertandingannya, rekaman pertandingan yang viral di media sosial di mana-mana. Rekaman pertandingan Bayangkara. Ini gol pertama Bayangkara FC di menit pertama. Pertandingan baru berjalan sah 1 menit, gawang Persik Kediri sudah gol. Sebuah heading, saudara-saudara, sebuah heading itu gol di babak pertama. Baru 1 menit, saudara-saudara, baru 1 menit sudah gol. Ini gol kedua di menit ke-18. Gol kedua di menit ke-18 dari Persik Kediri, kalau nggak salah si Matias Mayer atau siapa. Ini gol yang dari ini gol kedua. Kemudian berarti di babak pertama itu skornya 2-0, saudara-saudara. Nah, sekarang memasuki babak kedua, ini ada sebuah manuver yang coba lihat, saudara-saudara, itu kan pemain Persik Kediri seperti tidak bersemangat, tidak berniat untuk menghentikan, dan mereka terlihat santai sekali tuh. Tuh lihat tuh. Mudah sekali sebuah gol. Kemudian ini ini gol selanjutnya, heading, tembakan, dan lihat pemain Persik Kediri hanya menonton, tidak melakukan apa-apa, saudara-saudara, tidak melakukan apa-apa. Gol dari set piece. Kemudian ini lihat. Ini gol selanjutnya. Sama lagi, saudara-saudara, pemain Persik Kediri, coba bayangin, hanya ada 2 pemain yang mengcover pemain Bayangkara FC di situ, padahal di kotak penalti itu. Bayangin, pemain yang lain kemana? Tuh lihat. Hanya ada 2, saudara-saudara. Bayangin, aneh sekali. Ini terus kemudian ini ada gol lagi. Coba lihat kipernya ini. Ngapain dia posisinya begitu? Apakah dia salah nendang atau sengaja salah atau apa, saya nggak tahu. Aduh, ini aneh, saudara. Lihat tuh. Ini dagelan, saudara-saudara, drama yang komedi. Ini gol ke apa lagi? Ini gol terakhir, gol ke-7, saudara-saudara. Tetapi sebelum gol ini, saudara-saudara, ada sebuah insiden, ada sebuah momen ketika para pemain Persik Kediri itu seolah-olah kerepotan menjaga para pemain belakang. Jadi seolah-olah bingung di area pertahanan itu mau ngapain. Itu terjadi mulai dari sayap, kemudian ke tengah, kemudian ke belakang. Mantul, pokoknya aneh lah, saudara-saudara, aneh. Insiden ini, saudara-saudara, atas insiden ini manajemen Persik Kediri sudah menulis surat permintaan maaf secara terbuka. Kepada supporter, kepada masyarakat sepak bola Indonesia, kepada penggemar sepak bola di Indonesia, kepada fans sepak bola Indonesia, kepada penikmat Liga Indonesia. Kepada semua orang lah, dia meminta maaf, dia mengeluarkan pernyataan resmi yang menyampaikan kekecewaannya terhadap jalannya pertandingan Bayangkara FC melawan Persik Kediri dan terhadap hasil akhir pertandingan yang terjadi. Dan mereka sudah memastikan akan melakukan evaluasi, melakukan penyelidikan internal apa yang sebenarnya terjadi, karena Persik Kediri menurut mereka adalah tim sepak bola yang menjunjung tinggi asas sportivitas, fair play, kemudian profesional, dan menentang segala bentuk hal-hal yang mencederai sportivitas. Itu sudah dinyatakan secara resmi dalam surat terbuka Persik Kediri. Kemudian, ini yang menarik, saudara-saudara. Yang menarik adalah Persik Kediri juga melaporkan pertandingan ini kepada Satgas Anti Mafia Bola bentukan PSSI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mereka meminta untuk diadakan investigasi, penyelidikan mendalam, apakah terjadi kong kali kong, apakah terjadi manipulasi, apakah terjadi pengaturan skor, apakah terjadi suap menyuap dalam pertandingan ini, karena mereka manajemen Persik Kediri tampaknya ya, asumsi saya, tampaknya mencuri bau-bau yang tidak sedap. Mencuri bau-bau yang tidak segar, mencuri hal-hal yang tidak baik dari pertandingan ini, sehingga mereka perlu melaporkan itu kepada Satgas Anti Mafia Bola bentukan PSSI dan Polri supaya melakukan investigasi, supaya menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Selain tentu saja Persik Kediri secara internal sudah pasti melakukan evaluasi, melakukan penyelidikan, bertanya kepada para pemain, apa sih yang sebenarnya terjadi? Kenapa kalian bisa kalah
07, kenapa kalian tidak niat bermain, tidak semangat bermain, padahal klub kalian itu masih punya potensi peluang untuk lolos ke Championship Series. Dan kalau kalian menang, kalian punya potensi itu. Sebaliknya, kenapa sih kalian membiarkan Bayangkara FC menang, padahal Bayangkara FC itu butuh menang supaya tidak degradasi. Kalau dia kalah waktu melawan Persik Kediri, itu langsung degradasi, saudara-saudara. Dan kalaupun Bayangkara menang, ya seharusnya tidak usah sampai skor mencolok seperti dia 1-0, 2-0, 2-1, 3-2, 2-0, 3-0 pun masih normal, saudara-saudara. Tetapi ini jadi itu membuat Persik Kediri, manajemen Persik Kediri kecewa berat, saudara-saudara. Masalahnya, saudara-saudara, masalahnya walaupun ini dilaporkan ke Satgas Anti Mafia Bola bentukan PSSI dan Polri, ya banyak orang juga ragu, saudara-saudara. Banyak orang, supporter, media sosial, netizen, pengamat bola, termasuk saya sendiri yang gadungan seperti ini juga ragu, saudara-saudara. Ragunya bagaimana? Ragunya apakah ini akan ditindaklanjuti secara serius atau tidak? Itu yang saya ragu. Kenapa, saudara-saudara? Karena Bayangkara FC adalah klub milik ya, saudara-saudara sendiri tahulah. Saudara-saudara sendiri tahu, kita nggak usah bahas itu. Saudara-saudara sendiri tahu siapa Bayangkara FC itu, dari namanya aja sudah jelas. Nah, itu saudara-saudara, itu apakah ini mungkin terjadi transparansi, mungkin terjadi penyelidikan yang fair, mungkin terjadi penyelidikan yang jujur, atau apa, saya nggak tahu. Ini saja sudah, ya saya nggak tahu lah, itu Republik Indonesia inilah namanya seperti itu. Wakanda Konoha ini seperti. Jadi itu yang membuat banyak orang ragu, apakah Satgas Mafia Bola akan fair melakukan penyelidikan, atau mungkin dengan kalau mereka menyelidiki Persik Kediri mungkin akan bisa dilakukan dengan mudah, tetapi bagaimana dengan menyelidiki Bayangkara FC ini? Nah, itu yang menjadi pertanyaan banyak orang, saudara-saudara. Dan saya sih masih berpikiran positif. Saya yakin ada integritas yang dijaga dari Satgas Anti Mafia Bola ini. Apalagi ini langsung dibentuk oleh Kapolri, saudara-saudara, dan bekerja sama dengan PSSI tentu saja, dengan Ketua Umum Erick Thohir. Dan saya percaya ini akan diselidiki dengan baik, walaupun kadar kepercayaan saya ya tidak besar, saudara-saudara. Ada sedikit keraguan, tetapi saya harap, ini harapan saya ya, harapan saya dan juga harapan banyak orang di Indonesia, supaya hal-hal seperti ini diusut dengan tegas, dengan serius, dengan tuntas, tanpa pandang bulu, tanpa melihat bajunya. Insiden-insiden aneh seperti ini, saudara-saudara, kejadian-kejadian aneh seperti ini di sepak bola Indonesia itu sudah bukan barang baru. Di masa lalu, yang mungkin sampai sekarang juga masih ada, itu sudah sering sekali terjadi, saudara-saudara, di masa lalu, di era Nurdin Halid, di era Liga Super Indonesia, di era divisi utama sejak tahun 94, bahkan jauh sebelumnya di era Galatama, di era Perserikatan. Itu sudah sering terjadi, saudara-saudara. Di level tim nasional juga rumornya itu sudah sering terjadi. Jadi banyak sekali insiden-insiden, kejadian-kejadian aneh di sepak bola Indonesia, saudara-saudara, yang terjadi. Itu di masa lalu, saudara-saudara. Di masa lalu, khususnya ketika memasuki pertandingan-pertandingan seperti ini. Pertandingan-pertandingan akhir. Pertandingan-pertandingan yang oleh beberapa klub sudah tidak menentukan, misalnya. Itu sering sekali terjadi, saudara-saudara. Jadi ada klub-klub yang memang sudah tidak menentukan posisinya. Di posisi klasemen ini sudah nggak pengaruh apa-apa. Apakah dia mau ke tangga juara atau ke playoff atau ke apa, itu sudah tidak pengaruh. Begitu pula dengan degradasi, dia sudah tidak mungkin degradasi. Pokoknya intinya poin dia sudah aman lah. Dia sudah aman, dia sudah ada di papan tengah. Itu biasanya, saudara-saudara, ada hal-hal yang aneh, atau juga tim yang sudah dipastikan degradasi misalnya. Itu juga kadang aneh, saudara-saudara. Tim yang sudah degradasi, kemudian dia masih punya 3, 4, 5 pertandingan lain lagi, pertandingan sisa sebagai formalitas sebelum kompetisi ini benar-benar selesai. Itu selalu aja ada kejadian aneh, saudara-saudara. Aneh sekali ya, entah kemudian ya seperti ini tadilah. Seperti ini. Tapi kalau ini memang keterlaluan, saudara-saudara, seperti Bayangkara FC ini keterlaluan. Kenapa? Karena Persik Kediri itu sejatinya masih punya potensi lolos ke Championship. Itu loh, itu yang tidak ada di dalam logika saya. Kalau Persik Kediri sudah pasti degradasi, atau dia sudah aman di posisinya, tidak mungkin degradasi, atau tidak mungkin lolos ke Championship Series, ya itu masih bisa masuk logika, masih bisa dinalar walaupun tidak betul. Tetapi ini
Aneh. Ini sekali lagi saya berkali-kali akan mengatakan aneh-aneh. Tidak mungkin 1000 kata pun akan saya katakan aneh-aneh. Saya nggak tahu ini. Itu yang terjadi. Kalau Indonesia mau bersaing, saudara-saudara, Liga Indonesia mau bersaing di level Asia, ya jangankan kita bicara level Asia lah. Kalau mau bersaing dengan Liga negara tetangga yang dekat sajalah, Liga Super Malaysia atau Liga Singapura atau Liga Thailand, Liga Vietnam, Liga Indonesia harus membersihkan praktek-praktek yang tidak baik seperti ini, praktek-praktek aneh seperti ini, pertandingan-pertandingan aneh, pertandingan-pertandingan janggal seperti ini harus dihapus sehapus-hapusnya, dihilangkan sama sekali. Di negara tetangga kita sebenarnya kayak Malaysia, kayak Thailand, kayak Vietnam itu juga mengalami hal yang sama. Singapura itu juga mengalami hal yang sama pada masa lalu. Mereka juga dikotori oleh praktek-praktek judi, praktek-praktek taruhan yang tidak benar, manipulasi, kemudian pengaturan skor, pengaturan hasil pertandingan. Tetapi itu terjadi di masa lalu dan mereka sudah bisa menghapus itu. Mereka sudah bisa melenyapkan itu. Dan hasilnya yang terjadi sekarang, saudara-saudara, Malaysia menggelar sebuah liga yang cukup bagus menurut saya, walaupun hanya didominasi oleh Johor Darul Takzim, tetapi secara umum, secara profesionalismenya mereka sudah bagus. Mereka mengirim wakil ke Liga Champion Asia 1, Liga Champion Asia Elite, Liga Champion Asia 2. Begitu pula Singapura, Thailand bahkan jauh di atas Indonesia. Mereka sudah hampir mendekati Liga Jepang, hampir mendekati Liga Korea. Begitu pula Liga Vietnam, itu sudah jauh sekali di atas Indonesia. Mereka sudah tampil di level Asia juga, prestasinya bagus. Itu mereka lakukan karena sebelumnya juga mereka bersih-bersih. Liganya itu bersih-bersih. Bersih-bersih dan itu tidak pandang bulu. Tidak pandang bulu. Kualitas itu menjadi hal yang paling penting, saudara-saudara. Kalau aturannya sudah bagus, penegakan hukumnya sudah bagus, tetapi mentalitas pencuri, mentalitas korupsi, mentalitas maling itu masih ada, mentalitas amatiran itu masih ada, ya berat, saudara-saudara. Jadi ini pekerjaan bersama lah, pekerjaan kita bersama, pekerjaan PSSI, pekerjaan klub, pekerjaan supporter, pekerjaan tim nasional, pekerjaan media, pekerjaan YouTuber, pekerjaan polisi, semua bertanggung jawab untuk mengatasi ini. Mentalitas itu menurut saya yang jauh lebih penting daripada sekedar peraturan. Peraturan, undang-undang, regulasi, statuta itu kan kalau di Indonesia kan bisa diakalin. Iya kan? Iya kan? Bukan rahasia lagi, bisa diakali lah. Tetapi yang paling penting adalah mentalitas. Kalau mentalitasnya sudah tegak lurus, ya susah. Mentalitasnya seperti mentalitas Bushido, mentalitas samurai di Jepang. Wah, susah, saudara-saudara, susah. Disiplinnya sudah sangat bagus seperti di Korea, seperti di Jepang, seperti di Singapura. Susah. Tetapi kalau itu belum terjadi, ya mentalitasnya masih mentalitas tahu tempe, mentalitas makan nasi kucing, mentalitas ya kayak begitulah. Itu susah, saudara-saudara. Karena begini, tanpa mentalitas yang bagus susah. Dan untuk mengubah mentalitas itu juga butuh waktu, butuh proses, butuh keseriusan. Dan itu memerlukan waktu yang cukup lama. Kita tidak bisa instan begitu saja mengharapkan Liga Indonesia hari ini bertanding, besok bisa juara Liga Champion. Tidak bisa. Tidak bisa, saudara-saudara, tidak bisa. Jadi itu butuh waktu yang lama dan konsisten. Kata kuncinya di situ, saudara, konsisten. Karena kalau di Indonesia ini sekali ganti pengurus itu ganti kebijakan, ganti orang, ganti mentalnya ganti lagi, rubah lagi semua. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita bahas tentang kejanggalan, keanehan, tentang insiden yang menurut saya cukup aneh dan tidak layak ditonton, tidak layak terjadi di sebuah kompetisi profesional. Kemenangan Bayangkara FC atas Persik Kediri 7-0, saudara-saudara, 7-0. Bayangin, Bayangkara FC itu ada di posisi 17, tim yang sebentar lagi degradasi. Kalau dia kalah lawan Persik itu dia degradasi, saudara-saudara. Lawan Persik degradasi. Sementara Persik itu punya potensi lolos ke Championship Series.
masih terbuka peluang dia lolos ke 4 besar. Nah, dan pada pertandingan itu saudara-saudara, pada pertandingan home di Stadion PT IKA itu saudara-saudara, Bayangkara FC secara ajaib menang 7-0. Babak pertama itu 2-0, tetapi babak kedua itu 5-0 saudara-saudara. Jadi total 7-0. Persik Kediri menang dan Bayangkara FC menang dan batal promosi. Yang lebih aneh saudara-saudara, dari rekaman-rekaman pertandingan itu terlihat sekali pemain Persik Kediri itu tidak terlalu serius bertanding. Nah, itu saudara-saudara. Jadi seolah-olah membiarkan pemain Bayangkara itu leluasa mencetak gol, membuat pemain Bayangkara itu leluasa beraksi. Bahkan Persik juga pemain belakangnya itu melakukan sejumlah kesalahan yang menurut saya itu terlihat seperti disengaja saudara-saudara. Seperti disengaja. Ini aneh, apakah ada permainan atau ada apa? Dan sekarang Persik Kediri sudah melaporkan kasus ini ke Satgas Anti Mafia Bola, sudah melaporkan ke Polri. Tetapi kan masalahnya yang berkasus adalah Bayangkara FC, klubnya Polri. Nah, ini bagaimana? Saya nggak tahu ya, itu terserah bapak-bapak yang berkuasa di sana supaya bertindak adil, melakukan investigasi secara benar, secara tepat, karena ini semua orang juga melihat bahwa ini kejadian tidak wajar saudara-saudara, tidak wajar, dan ini aneh sekali. Semoga ini bisa terbukti yang seterang-terangnya, sejujur-jujurnya. Hukum harus ditegakkan kepada semua pihak. Kalau memang terbukti ya diproses dengan benar, kalau tidak ya sudah selesai, direhabilitasi. Tetapi ini kejadian yang menurut saya aneh saudara-saudara, aneh bin ajaib, dan hanya terjadi di Liga Konoha. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar saudara-saudara berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja. Skip. Jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop. Oke, saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!